Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, malam ini kita bisa menyempatkan diri sebentar untuk ngaji, meskipun harusnya malam ini malam tirakatan. Sengaja saya ngaji saja, tidak libur, karena biasanya tirakatan itu kan mulainya agak malam. Kalau masih sore belum. Daripada nunggu acara tirakatannya tidak jelas, mending kita ngaji sebentar. Ya monggo nanti setelah ini silahkan bergabung dengan forum-forum tirakatan yang ada. Tidak usah tanya dalilnya apa tirakatan itu, karena sekarang kita opo-opo mesti tanya dalilnya. Tirakatan itu salah satu kearifan luar biasa. Saya tidak tahu di luar Jawa ada apa enggak, dari bangsa kita. Jadi menurut saya nenek moyang kita dulu memaknai ulang tahun, termasuk ulang tahun kemerdekaan, ulang tahunnya negara, itu tidak hanya sebagai pesta, tapi juga sebagai sebentuk muhasabah. Jadi ulang tahun itu ya pesta ya tidak apa-apa, tapi harus ada muhasabahnya. Harus ada retrospeksi, kembali ke belakang sebentar, coba dicek kemarin kita sudah ngapain aja, sudah dikasih jatah umur sekian puluh tahun, apa yang sudah kita lakukan. Nah itu muhasabah. Nah sama kakek nenek kita dulu, untuk melaksanakan momen muhasabah ini dibikinlah tirakatan. Ya meskipun di beberapa tirakatan mode acaranya agak geser. Di tempat saya kadang diisi dangdut segala tirakatannya. Jadi ya tidak apa-apa, ada hiburannya. Kalau setelah dangdutan terus muhasabah tidak apa-apa. Cuma kalau dangdutan saja ya berarti momen muhasabahnya hilang. Yang ada momen pestanya saja. Oke. Jadi malam ini saya ngasih pengantar sebentar. Syukur-syukur nanti bisa buat bahan untuk muhasabah Indonesia, atau pakai bahasa kerennya muhasabah kebangsaan. Dengan istilah di Jawa namanya tirakatan. Minggu lalu saya bilang tirakat itu aktivitas yang tidak enak, yang sebenarnya kita tidak terlalu suka, cuma kita jalankan saja karena kita punya tujuan-tujuan yang lebih tinggi dibandingkan rasa sakit, rasa tidak enak yang kita rasakan. Orang-orang tua dulu nyuruh kita tirakat. Di Jawa ada banyak model tirakat, mulai puasa lah, tidak keluar ke keramaian lah, kemudian bangun malam, macam-macam itu jenisnya tirakat. Biasanya memang tidak enak, tapi dari tidak enak ini nanti ada yang dituju yang enak. Kadang-kadang yang dituju itu biasanya sudah kita alami, kita rasakan, tapi nilainya jadi beda ketika diawali dengan tirakatan. Kayak minggu lalu saya contohkan, makan malam itu tiap hari kita makan, tapi begitu diawali dengan tirakat yang namanya puasa, maka makan malam itu kan nilainya beda. Nikmatnya beda, asiknya beda dibandingkan makan malam biasa yang pagi siangnya kita sudah makan. Itu logikanya tirakat. Jadi tidak enak dulu tidak apa-apa, tapi nanti goal, nanti sukses. Nah itu cara berpikir tirakat.
ndak punya pacar dulu ndak apa-apa. Ndak harus nyari asal dapat nanti malah nyesel. Tirakat dulu. Sapa ngerti nanti dapat yang luar biasa. Siapa tahu. Kalau ndak luar biasa ya semua nanti akan tahu juga. Oke, bismillah ya. Saya ngambil momen ini dengan saya paskan tirakatan. Saya ndak tahu, saya merasa kehidupan kita bareng-bareng sebagai warga Indonesia, sebagai orang yang berbangsa Indonesia itu pelan-pelan kita mulai kehilangan karakter keindonesiaan kita. Dari atas sampai bawah. Kita banyak mengalami kebingungan-kebingungan. Saya tidak tahu sebabnya apa. Mungkin karena banjir informasi yang luar biasa. Kita jadi bingung. Yang benar yang mana. Atau duduk persoalannya seperti apa. Kita nabrak kiri, nabrak kanan. Kayak saya tiba-tiba ingat ada hadisnya Nabi yang bilang bahwa di antara tanda-tandanya akhir zaman itu ada kekacauan semacam ini. Kan ada hadis yang bilang walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang diriku ada di tangannya, tidak akan datang kiamat sampai nanti ada peristiwa pembunuhan. Yang bunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, yang dibunuh juga tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ini kan persis kasus kemarin ya, ada yang dituduh nyuri ampli itu. Dibakar bareng-bareng. Itu kalau coba diajak ngobrol, didiskusikan, itu yang bunuh juga tidak tahu loh, ngapain kok aku tiba-tiba bunuh orang itu loh. Yang dibunuh apalagi dia bingung, salahku apa kok dibunuh orang banyak. Oh itu jangan-jangan ramalannya Nabi bahwa besok di akhir zaman orang bunuh tidak tahu kenapa dia bunuh. Yang dibunuh apalagi dia tidak tahu kenapa dia dibunuh. Nah itu nanti itu hadis yang kalimat belakangnya al-qatil wal maqtul finnar. Tapi itu salah satu ramalannya Nabi, itu salah satu kebingungan kita. Tokoh-tokoh yang kita percaya, kita anut, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Padahal dua-duanya kita jadikan tokoh. Itu kan membingungkan kita. Orang yang kita percaya jadi pemimpin, yang satu ngomong A, yang satu ngomong B. Kita terus bingung. Kemarin bilang akan memberantas korupsi, sekarang yang berantas korupsi dikejar-kejar. Itu kan kita yuk bingung. Logikanya bolak-balik tidak karu-karuan. Dan itu berpengaruh ke kita. Karena pemimpin itu cerminan rakyatnya. Jadi kan ada ayat Al-Quran itu, saya lupa surat apa, ayat berapa, yang artinya mungkin kalimatnya semacam wa kadzalika nuwalli ba'du lidzalimina ba'duha ba'da. Jadi demikianlah kami jadikan pemimpin yang zalim bagi orang-orang yang zalim. Jadi kalau ayat ini mau bilang bahwa jenis pemimpin seperti apa yang memimpin kita, itulah jenis kita sebenarnya. Itulah cerminan diri kita. Jadi kalau pemerintah sekarang mau anggap rusak luar biasa, ya itulah kita berarti hari ini. Kalau pemimpin kita curang, karakter kita mungkin memang karakter curang. Orang zalim akan dipimpin orang zalim juga. Itu sindirannya Al-Quran. Sama kayak ketika ada yang bilang Nabi Isa, ada yang bilang kisahnya Ali bin Abi Thalib. Jadi waktu fase-fase terakhir kekhalifahannya Ali, itu ada yang komplain pada Ali. Wahai Ali, dulu zamannya Abu Bakar sama zamannya Umar, kita itu makmur loh, tentram loh, kita jaya, kita bangga dengan Islam kita. Begitu zamannya Utsman separuh yang terakhir, kok sudah tidak karu-karuan. Apalagi zaman sampeyan ini, perang terus sama saudara-saudara sesama muslim.
Jawabannya Ali apa? Ya dulu zamannya Abu Bakar sama Umar, umat itu kayak saya sama kayak Utsman. Tapi begitu sekarang zamannya Utsman dan zamanku, umatnya kayak kamu. Jadi ruwet sekarang. Oke ya. Jadi yaitu mungkin sindiran bahwa kuncinya semua permasalahan itu di pimpinan ya, di kita juga ya. Jadi maka daripada kita saling tuding, ayo kita memperbaiki diri masing-masing. Maka malam ini kita kembali lagi, coba kita muhasabah lagi, siapa sih kita? Apa sih Indonesia itu, kan begitu. Makanya saya kasih judul Meng-Indonesia. Saya tidak tahu itu bahasa Indonesia ini benar apa enggak. Meng-Indonesia. Ya nanti yang ahli bahasa tolong diluruskan. Pas enggak kata-kata Meng-Indonesia. Nek bahasa Jawa ini yang Indonesia. Menjadi Indonesia lagi. Jangan-jangan kita sudah lepas dari karakter keindonesiaan kita. Karena sibuk membela kelompok kita, membela grup kita. Ada satu hasil penelitian survei, ada semacam, saya lupa, mungkin LSM yang namanya Demos. Demos itu Demokrasi and Human Right apa gitu. Dia neliti bagi orang Indonesia hari ini, itu kalau di ranking yang menurut mereka penting, yang nomor 1 agama, nomor 2 suku, nomor 3 baru kebangsaan, dan nomor 4 kemanusiaan. Jadi menjadi manusia itu ranking 4. Jadi sebelum bisa jadi manusia tidak apa-apa, yang penting sukunya dulu, yang penting agamanya dulu, kemudian kebangsaannya nomor 3. Ya dari sisi membaca ranking itu mungkin kita prihatin, tapi menurut saya sebenarnya mungkin penelitiannya tidak bisa begitu. Karena 4-4-nya bisa jalan bareng tanpa harus di ranking. Kebangsaan kita dan kemanusiaan kita dan keberagamaan kita, kesukuan kita bukan sesuatu yang tabrakan. Jadi tidak harus di ranking, bisa jalan bareng-bareng, bisa harmonis, tinggal manajernya. Baik manajer dari luar diri kita maupun manajer dari dalam diri kita. Oke, bismillah ya, kita cermati Indonesia. Saya lupa, saya ingin kembali sebentar ke pelajaran geografi. Indonesia ini kalau fisiknya itu lahir adanya jauh sebelum ada manusia, sekitar kalau di buku-buku geografi itu kan Indonesia ini wilayahnya unik. Pecahan dari 2 lempeng. Namanya pecahan dari super benua. Namanya Pangea. Benua Pangea ini punya lempeng besar yang nanti tabrakan, pecah jadi 2. Nah, sudut tabrakannya itu nanti yang jadi Indonesia. Di zaman namanya Mesozoikum. Itu pelajaran SMA, semoga kalian ingat. Selalu ya. Zaman Mesozoikum itu era nanti ketika dinosaurus dan kawan-kawan habis. Sebelumnya ada Paleozoikum, nanti setelah Mesozoikum ada Cenozoikum. Oh, masih ingat pelajaran SMA? Ya. Mesozoikum itu sekitar 250 juta tahun sebelum Masehi sampai 66 tahun sebelum Masehi. Di era itulah terjadi pecahnya super benua yang namanya Pangea. Sebelum pecah itu kan ada benua, jadi benua-benua dulu tidak bisa jadi satu. Namanya Urkontinental, terus pecah. Karena dia lempeng dari 2 benua, maka Indonesia itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian besar. Kalau geografi kan itu. Wilayah utara itu namanya Paparan Sunda.
Wilayah selatan namanya paparan Sahul. Di antaranya, di tengah-tengah sela-selanya itu namanya wilayah antara. Wilayah antara ini kalau di dunia geografi disebut Wallacea, karena yang menemukan namanya Willis. Wilayah antara itu ya Sulawesi, NTT, Maluku. Yang masuk tataran Sunda bagian utara itu Jawa, Sumatera, Kalimantan. Yang wilayah Sahul itu Australia bagian utara sama Papua bagian selatan. Itu wadahnya Indonesia. Alhamdulillah saya masih ingat pelajaran geografi zaman SMA. Oke. Itu wadahnya, fisiknya. Kalau manusianya baru datang sekitar 2500 sebelum Masehi. Itu yang orang-orang Austronesia yang masuk dari Taiwan masuk ke Indonesia. Tapi jauh sebelum itu manusia purbanya di Ngawi, di Sangiran itu sudah 1700 tahun sebelum Masehi sudah ada manusia purba di Sangiran. Jadi ada purba tapi manusia yang hari ini kita lihat kayak kita dan kawan-kawan itu keturunannya kelompok Austronesia. Austronesia itu kan imigrasi dari Taiwan ke Filipina terus nyebrang ke Asia Tenggara termasuk Indonesia. Oke, itu fisiknya. Nenek moyang kita itu. Belum lagi nanti setelah itu, jauh setelah itu nanti baru kelihatan peradaban besar itu ketika Hindu masuk. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, itu bareng sama munculnya filsafat di Yunani, itu di Indonesia ada Kutai, Kertanegara yang Hindu. Nanti jauh setelah itu sekitar abad ke-7 Masehi ada Sriwijaya. Ketika di Islam, dinasti Islam Jaya itu di kita ada Sriwijaya. Dan nanti ada dokumentasi surat menyurat antara Sriwijaya, Raja-Raja Sriwijaya dengan Muawiyah. Kemudian setelah era Sriwijaya, besar lagi Sriwijaya Buddha. Nanti setelah itu ada Mojopahit. Mojopahit abad ke-13. 1200 sekian sampai 1500. Itu Siwa Buddha agamanya. Siwa itu Hindu, kalau Buddha ya Buddha. Jadi agak sinkretis. Siwa Buddha itulah nanti jadi yang melahirkan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Dari Sutasoma. Emputan tular yang di situ. Jadi Bhinneka itu bukan aslinya bukan kok macam-macam suku, macam-macam bangsa awalnya. Cuma antara Siwa dan Buddha itu dua yang berbeda tapi tidak mungkin dikenali karena satu, sama-sama entitas ketuhanan. Makanya Bhinneka Tunggal Ika. Oke, setelah itu baru nanti Demak abad 15. Kalau dihitung-hitung kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu besar sampai yang kecil itu sekitar ada 30 kerajaan. Bandingkan sama kerajaan-kerajaan Islam meskipun fasenya tidak terlalu panjang itu ada sekitar 50-an besar atau kecil. Dinasti kerajaan-kerajaan kecil termasuk kerajaan besar. Ya kapan-kapan kalau ada yang mau neliti itu silahkan. Oke, itu kita. Jadi tidak boleh minder kita. Wadah kita bagus. Kita wilayah yang sangat diistimewakan oleh Allah. Dunia menyebut kita daerah tropis. Daerah tropis itu daerah yang sepanjang tahun dapat jatah sinar matahari. Dan banyak. Termasuk wilayah lautnya disebut laut yang airnya hangat, bukan laut air dingin. Makanya kita disebut Khatulistiwa, pusatnya dunia. Khotul Istiwa bahasa Arabnya.
Terus ditransfer ke Indonesia jadi Katulistiwa. Itu titik tengah, pusatnya dunia. Harusnya itu. Cuma hari ini kita lupa dengan kebesaran kita sendiri. Kita bingung. Kita mau apa-apa bingung. Mau melakukan itu khawatir dianggap Arab. Mau melakukan itu khawatir dianggap Cina. Mau melakukan gini khawatir dianggap komunis. Mau melakukan kayak gitu khawatir dianggap Wahabi. Mau melakukan begitu khawatir dianggap ahli bid'ah. Bingung kita. Orang Indonesia hari ini kan begitu. Kita serba takut. Akhirnya sebelum kita dituding orang lain, kita tuding dulu orang lain. Daripada kita yang dimaki-maki, kita maki duluan aja. Dan itu yang jadi sumber keruwetan-keruwetan hari ini. Kita susah mau ada di mana. Tidak pakai jilbab dianggap Barat, nanti pakai jilbab dianggap Arab. Ya, susah ya. Oke. Maka sebenarnya sejak dulu para tokoh-tokoh kebangsaan kita mbok kembali ke identitas kita yang sejati. Indonesia. Tidak usah khawatir. Jadi Indonesia itu dengan segala karakternya tidak akan tabrakan dengan ideal moral ajaran apapun. Yang Muslim tidak akan kehilangan Islamnya. Yang Hindu tidak akan kehilangan Hindunya. Yang Buddha tidak akan kehilangan Buddhanya. Yang Kristen tidak akan kehilangan Kristennya. Jadilah Indonesia saja. Kenapa tidak akan kehilangan? Karena karakter-karakter keindonesiaan yang nanti mungkin beberapa kita ulas itu sifatnya universal. Jangankan orang Indonesia, orang luar Indonesia pun bisa kok kalau mau memanfaatkan ajaran-ajaran yang jadi karakter utama keindonesiaan. Karena memang dirumuskannya dari ajaran-ajaran yang universal. Sayangnya kita orang Indonesia sendiri sudah banyak lupa. Kita hafal ayatnya, kita hafal silanya. Tapi penerjemahannya dalam hidup sehari-hari sering lewat. Nah, maka malam ini kita lihat sebentar saja. Harusnya seperti apa sih jadi Indonesia itu. Makanya tak kasih judul Meng-Indonesia. Saya tidak tahu malam ini sukses apa enggak. Pokoknya kalian pegangi saja ini. Kalau enggak paham ya nanti diulang-ulang. Kalau sudah paham, syukur-syukur bisa dijalankan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Indonesia itu kayak gimana sih? Saya balik ajarannya Soekarno. Soekarno itu kan Pancasila, jadi Trisila, jadi Ekasila. 5 sila diperas jadi 3, 3 diperas jadi 1, 1 itu gotong royong. Cuma banyak di antara kita yang tidak terlalu paham apa itu gotong royong. Di kepalamu kalau saya ngomong gotong royong, isinya mesti kerja bakti. Iya kan? Yuk gotong royong itu mesti isinya kerja bakti. Iya, gotong royong dalam arti kerja bakti ya memang begitu. Tapi itu kan letterluck namanya. Karena memang gotong itu kerja, royong itu bareng-bareng. Kerja bareng-bareng itu gotong royong. Mahasiswa di kelas saling nyontek itu ya gotong royong sebenarnya. Secara letterluck. Maunya kan nggak sekedar itu. Jadi apa sih gotong royong itu? Ya kalau makna esensialnya itu bahu-membahu mewujudkan visi bersama-sama. Indonesia ini mau dibawa kemana sih? Ayo bareng-bareng kita wujudkan. Esensinya itu gotong royong itu. Jadi hidup bareng-bareng di satu negara, paradigmanya tidak boleh paradigma konflik. Paradigma konflik itu pokoknya harus aku yang benar, yang lain salah semua. Paradigmanya harus dialog. Kita bareng-bareng kok. Niatku baik, niatmu juga baik. Lah kok beda isinya? Lu ayo negosiasi, ayo dialog. Nah, itu esensinya gotong royong.
Gambarannya kalau diuraikan panjang, saya pakai contoh ya, uraian contoh. Bahwa kerjasama itu kayak gimana sih? Ya nomor satu tadi benar, kerja bakti, kerja bareng-bareng. Tidak cuma itu. Kerja, tidak hanya kerja bersama. Misalnya tetanggamu atapnya rusak. Ya memang kamu kerja bareng-bareng memperbaiki atap. Tapi bisa juga wujudnya, bantulah tetanggamu sehingga dia bisa kuat memperbaiki atapnya sendiri. Atau juga berdayakan dirimu, mungkin rumahmu yang atapnya rusak, sehingga kamu tidak jadi beban. Meskipun atapmu rusak, kamu bisa memperbaiki atapmu sendiri. Itu juga gotong royong. Jadilah orang pinter, biar kamu mandiri dan tidak jadi beban orang lain. Loh, ini juga partisipasi dalam gotong royong. Bukan hanya kerja bareng-bareng, bersihin masjid, bersihin kamar mandi, bukan itu. Iya, itu juga gotong royong, tapi ada makna yang lebih esensial. Misalnya, jadilah kamu orang yang bisa menjaga kebersihan, sehingga takmirnya nggak harus sering-sering ngepel. Itu juga bantu kerja bareng-bareng. Jadilah orang yang taat pada aturan lalu lintas, biar nanti tidak kejadian yang ganggu jalannya lalu lintas. Itu juga sebenarnya gotong royong. Jadilah orang baik, sehingga kebaikanmu menular ke orang lain. Itu juga gotong royong. Makanya segala hal yang konotasinya kebaikan, itu kan kita berkontribusi melahirkan dunia yang lebih baik. Itu sebenarnya prinsip gotong royong. Itu kenapa gotong royong oleh Pak Soekarno dijadikan prinsip yang paling esensial. Eka Sila. Boleh lupa semua prinsip yang lain, jangan lupa yang esensi. Gotong royong. Saling berkontribusi mewujudkan cita-cita. Jadi tidak sekedar untuk kepentingannya sendiri. Kalau kamu belajar, niatkanlah, kalau saya belajar, saya makin pinter, syukur-syukur saya bisa ngasih kontribusi, paling tidak membebani. Nah, itu juga termasuk kerja bareng-bareng. Kalau semua orang visinya semacam ini, mewujudkan visi kebangsaan, cita-cita bersama, itu lebih mudah. Catatan saya lagi, gotong royong itu tidak sama dengan sedekah. Tidak sama dengan ngasih orang lain. Mereka tidak mampu, saya bantu biar mampu. Konotasinya tidak begitu. Konotasinya bukan memberi dan menerima, tapi kerja bersama-sama. Logika memberi dan menerima ini sering merusak. Pemerintah merasa berjasa pada rakyat, rakyat merasa penting, lebih penting daripada pemerintah. Ini nanti logikanya memberi menerima. Siapa mengatur, siapa diatur. Dengan logika ini yang terjadi ya siapa yang kuat menindas. Logikanya jangan memberi dan menerima, ya sudah kewajibannya masing-masing. Karena di situ saya pakai kalimat memberi dan menerima, bagi yang diberi dia akan melahirkan rasa lemah dan tidak percaya diri, dan yang memberi dia jadinya arogan. Kalau bukan jasaku, kalau bukan karena aku, itu gawat. Ngaji ini logikanya bukan memberi dan menerima loh, meskipun saya yang capek yang ngomong. Ya kan? Loh, kamu juga berkontribusi dalam ngaji ini. Lah kalau kalian semua ndak ada, aku ngomong dewe, apa ndak masuk TV aku? Ya kan? Jadi, loh kalian juga punya kontribusi, saya juga punya kontribusi. Kita bekerja bersama melahirkan satu kegiatan yang namanya ngaji filsafat.
Jadi relasinya bukan memberi dan menerima. Nanti kalau logikanya memberi dan menerima, saya merasa, wah aku ini penting di sini ini. Kalau ndak ada aku ndak jalan ngajinya. Padahal mungkin beberapa bisa aja cuma ngomong gini aja loh. Di buku PKN-nya anak SD juga ada misalnya. Ndak ada pentingnya. Jadi ndak, kita ini kerja bareng-bareng. Tidak ada mana lebih tinggi, mana lebih rendah. Bukan memberi dan menerima. Nah, karena itu apa? Berarti kita ini setara, tapi tidak seragam. Kenapa tidak seragam? Ya saya di sini sama kalian di sana, fungsinya kan beda. Peran yang dimainkan juga beda. Jadi visi kita sama, tujuan kita sama, malam ini ada di masjid, tapi peran yang kita mainkan beda-beda, posisi kita beda. Macem-macem, tapi cita-citanya satu. Itulah nanti yang jadi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi untuk bisa lahir gotong royong, kita butuh Bhinneka Tunggal Ika. Kesadaran bahwa kita berbeda, namun punya maksud, cita-cita, visi yang sama. Bhinneka, kebhinekaan itu kalau pakai bahasa filsafat kontemporer itu nama lain dari pluralitas. Cuma kalau saya pakai bahasa pluralitas apa pluralisme, biasanya terus orang menuduhnya kelompok sipilis. Sekuler apa sipilis itu? Pluralis, liberalis, mesti istilahnya diganti aja berarti ya biar orang tidak alergi. Kebhinekaan. Kebhinekaan itu jadi ya padha wae sama pluralitas. Dulu kita sudah ngaji tentang pluralisme karena orang sekarang banyak alerginya dengan istilah-istilah. Ada yang dengar istilah filsafat aja sudah mau. Begitu diganti itu bukan filsafat tapi hikmah. Oh, hikmah toh padha wae. Terus kalau hikmah mau mereka, kalau filsafat tidak mau. Hermeneutik, apa hermeneutik itu kafir? Enggak, itu bukan hermeneutik, tapi tafsir atau takwil. Oh, kalau itu Islami. Kalau hermeneutik enggak Islami, kan kita sering begitu. Ketipu sama kemasannya, padahal di sini padha wae. Sering-sering kita tawuran marah-marah juga begitu. Karena kemasannya. Padahal kalau ditengok isinya, kita sama saja sebenarnya, enggak berbeda. Gegeran rame kayak beda-beda tapi begitu dilacak ujungnya sama saja. Dua-duanya nyari duit. Itu namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda jalannya, ujungnya satu, nyari duit. Oke, ya. Kita lihat sekarang apa itu Bhinneka Tunggal Ika. Ini juga banyak orang salah paham. Kita ambil dari kitab aslinya ya, Sutta Soma, Emputan Tular. Syukur-syukur kalau ada yang mau nengok. Kalau ada waktu kapan-kapan kita bahas ya kitab Sutta Soma. Ini ceritanya mirip ceritanya Buddha. Seorang pangeran yang namanya Sutta Soma dari kerajaan Hastinapura. Yang dia ini raja cuma ndak kerasan di keraton, keluar dari kerajaan pengen jadi Buddha. Meskipun nanti karena liku-liku kehidupannya dia sukses jadi Buddha, tapi kembali ke kerajaannya dinominasikan jadi raja. Pas kebetulan ada raksasa yang ingin makan 100 kepalanya raja. Nah, dia sudah dapat 99. Yang satu tinggal Sutta Soma ini. Cuma Sutta Soma ini bilang, saya boleh dimakan tapi yang 99 dilepaskan. Akhirnya yang mau mengorbankan 100 raja ini tersentuh, tidak jadi mengorbankan. Oh itu silahkan dilihat ya. Ceritanya panjang, macam-macam nanti ketemu isyarat-isyarat, perlambang-perlambang perjalanan Pangeran Sutta Soma, karya Empu Tantular. Nah itu ada di pupuh.
139, bait kelima. Jadi Mojopahit itu kan agamanya unik. Perkawinan antara Siwa dan Buddha. Kita menyebutnya Hindu dan Buddha. Di situ saya baca terjemahnya saja ya. Bahasa itunya kalian. TOEFL saya nggak nyampe membaca itu. Jadi konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Ya memang beda. Siwa sama Buddha kan beda. Terus memang mereka berbeda. Tapi bagaimana bisa dikenali? Mengenalinya gimana? Wong dua-duanya spiritual. Visi misi yang dibawa sama. Orang baik sama orang baik itu susah dibedakan. Podo api Tidak bisa kita akan membedakan. Ada orang sedekah, yang ini muslim, yang sana sedekah, yang ini bukan muslim. Lah podo-podo sedekah. Kita membedakan, oh ini sedekah gaya Islam loh, ini sedekah kan tidak ada. Kebaikan itu susah dibedakan. Jadi mereka memang beda, tapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran Buddha atau zina ya, zina bukan zina dalam bahasa Arab loh, bahasa Sanskerta. Makanya nanti di Jepang kan ada Zen. Zen itu kan Buddhisme. Nah, di Jawa Sanskertakan jadi jina. Oke, ya kayak Quran. Sekarang kan banyak Quran terjemahan sekaligus cara membacanya. Nah, itu kan kalau alladzina terus tulisannya jadi alladzina. Itu kan, coba kalian lihat. Yang transliterasi itu kan alladzina itu kan alat pakai D bukan T. Alladzina itu kan kalau orang tidak bisa bahasa Arab membacanya alladzina. Kalian hati-hati, makanya hati-hati membaca transliterasinya. Oke. Kebenaran zina dan siwa itu tunggal. Ya memang berbeda sih. Buddhisme sama Hinduisme, zina dan siwa bineka tapi tunggal ika. Berbeda-beda tapi manunggal, jadi satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Tanhana dharma mangruwa. Jadi kebenaran itu tunggal, satu, tidak dua. Meskipun manifestasinya beda-beda. Sumbernya Hinduisme, sumbernya Buddhisme itu sama, spiritualitas yang sama. Meskipun manifestasi duniawinya berbeda. Hakikatnya, kebenarannya sama. Bineka Tunggal Ika. Meskipun kita beda-beda, hakikat kita sama. Paling tidak kita podo menungsane. Sama-sama manusianya. Membedakan manusia dengan manusia itu kan susah. Kecuali manusia sendiri. Orang yang tidak pernah lihat manusia, lihat itu dianggap podo kabeh. Manusia ya kaya ngono kuwi. Sama kayak kita lihat orang Afrika itu kayak gitu semua. Padahal bagi orang Afrika sendiri mereka beda-beda loh. Bagi kita kan sama. Kita lihat kucing itu ya sama aja. Sesama kucing dia ngerti mana kucing cakep, mana kucing tidak cakep. Tapi kita kan melihatnya sama. Kita melihat yang satu, kucingnya sendiri paham perbedaannya. Kadang-kadang mereka gegeran gara-gara perbedaan itu. Kita juga begitu. Sebenarnya kita sama aja. Orang coba tanya bule-bule itu. Orang Indonesia ya wajahnya gitu-gitu, mirip-mirip. Padahal kita merasa beda-beda. Itu yang cakep kan tersinggung. Masa aku disamakan kayak yang lain. Jadi, tapi bagi mereka sama saja. Mereka melihat kesatuan, kita melihat perbedaan. Itu sering terjadi. Oke, kita lihat. Jadi, Bineka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Dharma, tidak ada dharma yang mendua. Tidak ada dualitas dalam menjalankan dharma. Dharma itu apa sih kalau kemarin di Hinduisme, Buddhisme?
Dharma itu kan pedoman perilaku. Nanti diterjemahkan di Confucius kan ada namanya rectification of names. Setiap orang punya dharmanya sendiri-sendiri. Kalau guru ngajar, kalau murid belajar, itu dharma. Hamba ya menyembah dan beribadah, khalifah itu mengatur dan menata. Itu dharmanya. Kita sebagai manusia. Setiap orang di posisinya masing-masing punya dharma. Dan dia pedoman perilaku. Dharma ini baik. Kalau dicermati esensinya satu. Pejuang yang berjuang itu sama baiknya dengan guru yang mengajar. Sama baiknya dengan nelayan yang cari ikan. Dengan petani yang menanam tanaman padi tumbuhan. Dharmanya masing-masing. Yang bikin dunia ini rusak kan orang tidak menjalankan dharmanya. Guru kok malah jadi artis misalnya. Harusnya artis menghibur orang malah jadi DPR. Harusnya itu sering-sering bikin ketidakseimbangan. Yang ulama ngurusi moral, jangan ngurusi dagang. Nanti kasihan umatnya, dia tidak dapat jatah siraman rohani. Jadi itu dharma. Setiap orang pahami dharmamu masing-masing dan jalankanlah, pasti baik. Kalau memang, kan ada cerita di Bhagavad Gita itu kan Arjuna yang sekian puluh tahun jadi pendeta, terus begitu masa kependetaannya selesai dia harus perang. Terpengaruh oleh kependetaannya kan dia grogi waktu mau perang. Loh, ini kok saya harus bunuh orang ini? Yang dibunuh saudara-saudaraku sendiri. Kan terus dimarahi kan sama Krishna itu. Sudahlah, kamu itu kesatria. Tugasmu ya perang. Kalau kesatria tidak mau perang, lah yang perang sopo? Kalau jagalnya sapi kok, waduh ini anti peri kehewanan ini, anti. Tidak jadi korban. Ya tugasnya jagal sapi, ya memang beli sapi. Kasihan loh sapinya itu, ya tidak jadi. Jadi setiap orang punya dharma, jalankan aja. Bahkan nanti di Bhagavad Gita itu kan perang aja, nggak usah mikir hasilnya. Memang tugasmu perang. Kalau kamu yakin mereka salah, keliru, perangi. Nggak ngitung itu saudaramu, Pak Demu, Pak Lekmu, semua yang kamu perangi itu kan tugasmu cuma perang. Nggak usah mikir hasilnya. Kalau sudah mikir hasilnya, akan jadi berat, jadi beban luar biasa. Jadi orang Indonesia kan juga harus begitu. Kamu relasi nilaimu sama Indonesia itu sesuaikan dharmamu. Banyak orang memposisikan Indonesia itu jadi beban dalam hidupnya. Kata ya bot banget jadi orang tiap hari mengeluh. Yang dikeluhkan apa? Indonesia. Ada yang malu jadi orang Indonesia, ada yang sedih jadi orang Indonesia. Itu Indonesia jadi beban. Ada yang naik kelas dikit. Indonesia tidak jadi beban, tapi jadi kewajiban. Kalau kewajiban itu di atasnya beban. Dia mau menjalankan hal-hal yang baik untuk Indonesia, tapi karena ya piye meneh, resikonya jadi orang Indonesia harus begini. Itu kewajiban. Ada di atas kewajiban kebutuhan. Kalau kebutuhan itu aku butuh Indonesia. Indonesia ini kan rumahku. Kalau aku ndak kayak gini nanti Indonesia rusak ini. Jasaku besar loh untuk Indonesia ini. Dan Indonesia juga aku butuhkan demi status, demi eksistensiku. Nah, ini kebutuhan. Di atasnya kebutuhan ada kayak Robiah dulu, cinta. Kalau cinta itu akunya sudah hilang. Kalau beban itu isinya aku saja. Indonesianya ndak ada. Karena merasa ndak enak terus Indonesianya dikeluhi terus. Di atasnya beban ada wajib. Di atasnya wajib ada butuh. Di atasnya butuh ada cinta. Kayak kamu sholat itu loh. Ada orang
ibadah termasuk sholat itu jadi beban. Tiap hari sambat terus. Enak-enaknya tidur sholat subuh. Enak-enaknya baru nongkrong sebentar, ngerokok baru dapat separuh, ada nisa. Baru, itu kan koyok beban luar biasa. Sholat itu pokoknya yang penting beres lah, sudah. Itu beban luar biasa. Kadang wudhu aja ngirit, mulai asar sampai isya. Alah sudahlah, sekali aja sudah. Ditahan-tahan pokoknya sampai isya harus. Itu kan kelihatan beban. Di atas itu ada kewajiban. Ya resikonya jadi orang Islam ya harus sholat. Jadi orang Islam ya harus puasa. Jadi orang Islam ya harus. Itu kewajiban. Ada yang butuh. Saya butuh sholat Pak, biar batinku tenang. Saya butuh sholat Pak, biar hidupku tenang. Saya butuh zakat Pak, biar hartaku bersih. Jadi kebutuhan. Ada yang di atas itu levelnya cinta. Sayanya sudah nggak ada. Aku cinta pada Allah, disuruh sholat, apalagi cuma sholat. Suruh sholat 5 kali, aku sholat 10 kali. Misalnya. Ya ditambah yang sunnah-sunnah. No. Itu menunjukkan, dan aku tidak berat sama sekali, seneng aku malahan. Kalau Allah minta sesuatu, menyuruh sesuatu, aku malah gembira. Ya kayak kamu sama pacarmu itu loh. Disuruh pagi-pagi nganter, oke. Malam nganter, oke. Tidak ada beratnya sama sekali. Meskipun kamu ketempuan bensin, ketempuan biaya, ketempuan ngantuk, ketempuan, tidak masalah. Kenapa? Karena kamu sudah senang. Kecuali levelnya bawah. Ya sudah tak jemput, tapi besok aku itu levelnya bawah. Negosiasi. Levelnya biasanya butuh. Ada yang levelnya wajib. Karena sudah deklarasi jadi pacar ya gimana lagi. Jangan-jangan moh tapi ya piye neh. Itu terpaksa itu. Oke, jadi tanhana dharma mangruwa. Tidak ada dharma yang mendua. Kalau orang jalan dalam dharmanya masing-masing akan baik. Oke, semua kebajikan itu pasti baik, esensinya satu. Tidak usah dipikir. Hari ini banyak orang ngitung-ngitung kebaikan, akhirnya malah tidak dilakukan, cuma dibahas, didiskusikan. Kalau kayak gini baik enggak, terus debat. Yo baiknya yo bisa sekian, bisa terus diskusi rame, akhirnya enggak jalan-jalan kebaikannya. Kayak seminar tentang pemberdayaan masyarakat miskin misalnya. Diskusinya bersesi-sesi, caranya memberdayakan, diskusi, sini debat, sini oke, sini ndak oke. Akhirnya setelah diskusi ya selesai. Itu berarti kan tidak jalan di dharmanya, hanya didiskusikan. Maka semuanya satu. Bahkan nanti kita sebagai manusia dari sisi ketuhanan itu satu juga. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ini sebenarnya jargon spiritual. Tidak pertama-tama dia berarti bahwa kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi hakikatnya satu Indonesia. Ya, itu makna selanjutnya. Tapi hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika itu jargon spiritual. Bahwa dari secara spiritual ketuhanan, realitas itu satu. Cuma manifestasi duniawinya itu banyak. Kebaikan itu ketika diterjemahkan oleh masing-masing orang, masing-masing budaya, masing-masing agama, keluarnya macam-macam. Tapi hakikatnya dia satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita memang berbeda-beda, tetapi esensinya satu. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sadarilah bahwa perbedaanmu dengan orang lain itu level manifestasinya. Hakikatnya satu. Kayak minggu lalu saya cerita Tan Malaka, sebelumnya Cokro Aminoto dan kawan-kawan, termasuk dulu ada Soekarno. Itu kan cara mereka menerjemahkan kecintaannya pada Indonesia macam-macam. Cuma esensinya kan satu, cinta tanah air. Itu juga bukti
Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sadarilah ini biar kita tidak mudah terjebak oleh yang saya bilang tadi di awal, konflik. Konflik itu terjadi ketika kita bineka saja, tidak melihat bahwa kita juga tunggal ika, bahwa kita juga satu. Cuma kita tidak mungkin hanya lihat ika saja, tidak melihat bineka. Kalau lihat ika satu saja, tidak melihat terjemahnya dalam realitas, ya nanti kita hanya jatuhnya di ideal-ideal konsep-konsep. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu macam-macam, hakikatnya satu. Dulu waktu zaman Orde Baru itu semuanya mau diseragamkan. Fokusnya ada pada ikanya. Begitu ganti orde jadi orde reformasi, setiap klaster budaya boleh ngomong, yang lahir kebinekaan yang luar biasa. Jadi zaman Orde Baru kita fokus di ika, kehilangan bineka. Era reformasi sampai hari ini kita fokus di bineka, kehilangan ikanya. Kehilangan kebersamaannya, kehilangan kesatuannya. Itu yang sebenarnya kunci permasalahannya. Lu macam-macam boleh, tapi harus ada kesadaran kebersamaan, visi yang sama, visi yang satu. Jadi itu luar biasanya nenek moyang kita. Bahkan kayak orang Jawa menerjemahkan ini kan dengan berbagai simbol slogan. Saya ingat orang Jawa punya semboyan, mangan ora mangan ngumpul. Oh, itu kan kearifan yang luar biasa. Meskipun dari sisi kebinekaan kita makan atau tidak makan, kita tetap bersatu. Kita tidak akan saling mengkhianati hanya gara-gara yang satu makan, yang satu tidak makan. Hanya gara-gara materi, hanya gara-gara makanan kita tidak akan pecah. Oh, itu simbol mangan orang mangan ngumpul. Jadi kalau diskusi sudah mentok, tidak bisa dipertemukan, ya kesimpulannya pokoknya gini ya, kita mangan orang mangan ngumpul. Jadi nanti ada pergeseran apapun, problem apapun, mungkin yang satu sejahtera, yang satu tidak sejahtera, atau kita bisa makan semua atau tidak makan semua, itu tidak jadi ukuran untuk kita berpisah. Kita tetap harus kumpul. Ya meskipun banyak orang yang ketawa kan mendengarkan slogan ini, dianggapnya ini hanya urusan perut. Tidak. Jadi orang-orang Jawa zaman dulu pakai slogan ini untuk persatuan sebenarnya. Itu simbol kebersamaan yang tidak terbatasi oleh materi, tidak terbatasi oleh hanya sekedar urusan perut. Kebalikannya hari ini kan, ngumpul orang ngumpul mangan. Apapun yang terjadi, yang penting iso mangan. Materi nomor satu itu kan yang kita sebut pokoknya ujung-ujungnya duit. Yang penting apa-apa duit. Money is power kan gitu. Uang adalah power, kekuatan. Itu sebenarnya slogan dari filosof Yahudi Inggris. Money is power. Saya lupa namanya. Benjamin siapa gitu. Oke, tapi itu sering kita pakai. Terus, ini loh cara berpikir kebinekaan itu. Orang mikir itu kan ada 4 kategori. Ada mikir gaya dogmatis, ada mikir gaya skeptis, ada mikir gaya relatif, ada mikir gaya kebinekaan. Orang berpikir gaya dogmatis itu, bagi dia kebenaran cuma satu, objektif, absolut. Aku yang benar, yang lain salah semua. Itu dogmatis. Ini dalam realitas hidup bareng-bareng yang macam-macam, hasilnya mesti konflik. Apa tidak boleh orang merasa benar? Boleh. Yang jadi sumber masalah apa? Absolutisme. Absolutisme itu
Pokoknya aku satu-satunya yang benar, berarti yang lain salah semua. Ini sumber konflik. Bedakan ya, orang meyakini kebenaran dengan meyakini dia satu-satunya yang paling benar. Itu dua hal yang berbeda. Saya yakin benar dan saya yakin yang lain pasti salah. Itu dua hal yang berbeda. Oke, cara berpikir saya pasti benar dan yang lain pasti salah, itu namanya dogmatisme. Padahal tadi Bhinneka Tunggal Ika itu kan, ya kita memang macam-macam, tapi hakikatnya kita esensinya sama, esensinya satu. Itu dogmatisme. Yang kedua, skeptisisme. Kalau skeptisisme itu tidak meyakini kebenaran apapun. Semua kebenaran itu perlu diragukan. Kalau diskusi, tidak ada kesimpulannya. Kalau ada orang ngomong, terus kamu, alah itulah pendapatmu, nanti yang lain bisa beda loh. Jadi, tidak ada kebenaran yang pasti. Skeptis agak susah kita pakai sebagai pendirian. Karena kamu nggak bisa ngapa-ngapain kalau kamu orang skeptis. Kira-kira kalau habis minum, kira-kira lega enggak ya? Enggak mesti juga. Ada orang minum ya tetap hausnya masih. Itu kan susah. Terus kamu mau minum ragu-ragu. Apa gunanya saya minum kalau enggak mesti? Itu kan skeptis. Susah loh kamu jadi orang skeptis total, itu susah. Pasti ada di titik-titik tertentu kamu mempercayai atau meyakini kebenaran tertentu. Kira-kira habis mandi seger enggak ya? Enggak mesti, tergantung. Kadang-kadang mandi bolak-balik juga masih bau. Kira-kira habis dandan lebih cakep enggak ya? Enggak mesti, apalagi itu. Mbok kamu dandan bolak-balik ya segitu itu standarmu. Itu kan bikin orang enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau belajar kira-kira nilainya bagus, enggak, apalagi itu. Mau kamu belajar kalau memang takdirnya jelek ya jelek nilainya. Itu kan skeptis. Orang tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau tadi sangat yakin 100%, kalau ini skeptis. Ada lagi orang relativis. Relativis itu kebalikannya skeptis. Kalau skeptis ada banyak pandangan dan semuanya tidak pasti benar. Kalau relativis itu ada banyak pandangan yang masing-masing pandangan punya kebenarannya sendiri-sendiri. Semuanya benar. Nah, itu relativis. Ini juga tidak bisa, agak susah dijadikan pedoman praktis. Itu benar, ini benar, sana benar, ini maling benar, tidak maling juga benar. Itu susah, tergantung konteksnya. Itu relativis. Mukuli orang benar, ndak mukuli juga benar. Yo situasinya dulu. Itu relativis. Agak susah jadi pedoman. Nah, kalau kebinekaan itu ada aspek dogmatisnya, ada aspek skeptisnya, ada aspek relatifnya. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Setiap horizon sosial, horizon budaya memiliki kebenarannya masing-masing. Hanya saja karena kita hidup di wilayah yang sama, di teritori yang sama, kita perlu visi bersama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Harus ada ikanya. Tidak bisa dibiarkan cair kayak relativis, atau dicurigai semua kayak skeptis, atau diambil satu, dianggap pasti benar, diklaim pasti benar kayak kelompok dogmatis. Masing-masing gagasan punya level kebenarannya sendiri. Cuma kita arahkan semuanya untuk visi kehidupan bersama. Itu nalar kebinekaan. Jadi
orang Indonesia itu tidak boleh dogmatis, tidak boleh skeptis, tidak boleh relatif. Dia menerima pluralitas, menerima ada macam-macam, cuma yang macam-macam ini diolah. Diolah untuk kepentingan bersama. Caranya bagaimana? Ini loh. Jadi keragaman ya, tapi harus dirumuskan energetic engagement-nya. Gimana cara kita bergaul dalam keragaman. Setelah itu apa? Mutual understanding yang nomor 2. Active seeking of understanding across line of difference. Harus mencari kebenaran, saling memahami. Saling memahami itu satu step lebih jauh daripada sekedar toleransi. Toleransi itu kalau ada temanmu ke gereja, ya wis, karena ke gereja, kamu kan Kristen. Itu toleran. Saya tidak apa-apa. Itu toleran. Tapi kalau mutual understanding itu, kenapa sih kamu kok begitu? Ada latar belakang apa? Ada maksud. Itu selangkah lebih maju daripada sekedar toleran. Kalau toleran itu membiarkan yang lain jalan dengan keyakinannya. Ini sudah bagus, tapi mudah runtuh ketika kepentinganmu ada di situ. Maka biar tidak mudah runtuh, setelah toleran, masuklah ke mutual understanding. Apa sih yang dia pikirkan? Dia punya keyakinan apa? Kebenaran yang dia yakini apa? Dan seterusnya. Itu mutual understanding. Jadi setelah ngerti macam-macam, oh dia beda. Tidak kayak aku. Biarlah sesuai keyakinannya. Itu toleran. Tapi satu step lagi, kenapa ya kok dia berpikirnya begitu? Dasarnya apa? Alasannya apa? Itu mutual understanding. Dari situ nanti ada energetic engagement. Pergaulan yang energik, dinamis. Dari situ masyarakat bisa berkembang. Dari situ lahir dialog-dialog, komitmen-komitmen bersama lahir. Oh iya ya, kamu kalau minggu ke gereja, aku kalau Jumat ke masjid. Kalau gitu kerja baktinya Sabtu aja ya. Biar tidak saling ganggu. Nah, itu dialog and komitmen bersama. Setelah kita saling paham perbedaan. Itu cara berpikir kebinekaan. Jadi tidak dogmatis, tidak relativis, tapi mutual understanding. Saling memahami, kemudian satu stepnya lagi kita wujudkan visi bersama. Setelah kita saling paham masing-masing. Oke, yo kayak kamu mau kawin itu kan begitu. Biarkan dia sebagai dirinya, kamu sebagai dirimu, tapi dialog. Wong kita nanti hidup satu rumah bareng-bareng. Kalau ndak ada energetic engagement, nanti kawin dapat 1-2 bulan sudah ke KUA lagi, alasannya tidak cocok, Pak. Beda pandangan, Pak. Apa kayak artis-artis itu kadang-kadang, kenapa kok cerai? Ya, tidak cocok aja. Alasannya cuma tidak cocok. Kita masih baik-baik saja kok. Masih baik-baik saja tapi cerai. Jadi, kenapa tidak bisa mengelola kebinekaan? Setiap orang bilang bahwa pluralitas itu pasti. Cuma tidak semua orang bisa menghadapi pluralitas. Betul. Apalagi yang cara berpikirnya tadi relativis atau dogmatis. Oke. Nah, di level sosial cara berpikirnya jadi 3. Ada model eksklusi, ada model asimilasi, ada model kebinekaan. Kalau eksklusi itu hanya kelompokku yang benar, yang lain salah semua, keluar. Karena yang lain tidak Indonesia. Yang kayak Indonesia itu yang kayak aku ini. Yang lain semuanya bukan Indonesia. Itu gaya mode eksklusi. Ada mode asimilasi. Yang paling benar kelompokku. Kelompok yang lain benar juga asal
A, B, C, D sesuai maunya kelompokku. Asal memenuhi ini, berarti mereka Indonesia juga kayak kelompokku. Dan itu namanya gaya asimilasi. Ada gaya kebinekaan. Kalau gaya kebinekaan ya tadi, oke. Yang lain silahkan jadi dirinya masing-masing. Cuma kita bareng-bareng harus mewujudkan visi kebangsaan, visi keindonesiaan. Jadi itulah sebenarnya hakikatnya Bhinneka Tunggal Ika. Ini sekali didengarkan masih agak bulat, kamu harus pelan-pelan diulang-ulang. Karena ini membangun sikap mental. Tidak gampang, kalau diceramahkan kayak gini gampang. Tapi begitu dijalankan, susah. Wong kamu kan kalau dapat WA dari grup yang bukan kelompokmu, itu kan cara berpikirnya sudah negatif duluan. Orang ngomong apa di kepalamu membunyikannya gimana? Karena sudah benci duluan. Di kepalamu sudah ada kacamatanya. Sudah ada sensornya. Karena kamu sudah tidak suka duluan. Orang cuma mau peduli bilang selamat malam, kamu bilangnya alah usil amat. Padahal dia pinginnya peduli loh ya, kamu malah membacanya usil. Orang bilang, sudah makan. Nah, yang sini bilang, alah, so akrab. Karena kamu sudah nggak suka duluan. Padahal dia maunya peduli. Itu frame, itu kacamata. Dan itu yang banyak terjadi hari ini. Kalau ada orang posting yang baik-baik, kamu anggap pencitraan. Kalau orangnya posting yang jelek-jelek, nah itu aslinya. Kenapa? Tidak suka duluan. Kebalikannya kalau grup yang kamu suka, kalau posting yang baik-baik, kamu unggul-unggulkan. Begitu kelihatan jeleknya, kamu carikan alasan bahwa dia itu tidak aslinya. Itu kan kasuistik, itu kan mesti begitu. Itu sumber kita tidak ketemu Ika tadi. Ikanya hilang. Kita hari ini hidup hanya di bineka. Kayak gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika. Terus hati-hati dengan 4 hal ini. Ini penghalangnya Bhinneka Tunggal Ika. Banyak terjadi. Hari ini tinggal kamu cermati. Yang pertama prejudice. Prejudice itu prasangka yang membuat kita tidak adil pada orang lain hanya karena afiliasinya dalam kelompok tertentu. Hati-hati. Ini biasanya bikin kacau. Jangan deket-deket dia. Dia pernah ke Iran loh. Lu ngapain terus kalau ke Iran? Jangan deket-deket dia. Dia pernah di Arab. Mesti dia terpengaruh ini. Padahal di Arab cuma jadi TKW. Apa TKI. Tapi kamu sudah ilfil duluan. Itu namanya prejudice. Ada etnosentris. Etnosentris itu menganggap etnisnya, kelompoknya, grupnya lebih tinggi. Lebih baik. Jawa itu luar biasa. Yang sana, Sumatera, Minangkabau, Bukit Tinggi, wah itu luar biasa. Madura itu, budayanya luar biasa. Itu peradaban kosmopolitan, postmodern misalnya. Itu etnosentris namanya. Merasa diri tinggi, merasa diri besar. Nah, itu juga sering jadi penghalang kebinekaan. Akhirnya akan meranking manusia. Ini ada di level mana, aku ada di level mana. Itu sumber problem yang menghalangi kebinekaan. Atau stereotip. Stereotip itu ya kayak jangan deket-deket sama orang jenggoten. Hati-hati nanti kamu diteror. Itu stereotip. Jangan deket-deket sama yang pakai jilbab besar. Itu stereotip. Jangan deket-deket yang pakai cadar. Itu stereotip. Sebelum kita ngerti yang sebenarnya, kita sudah menempelkan label dulu. Karena atribut-atribut tertentu. Itu stereotip. Dilihat dari caranya berpakaian. Itu mesti wis.
Apalagi cara ngomongnya pakai ikhwan, akhwat. Itu mesti wis. Itu stereotip. Ya, saya enggak tahu kamu kok alergi kalau ada ngomong akhwan sama ikhwat. Oke, itu stereotip. Terus diskriminasi. Kalau diskriminasi ini biasanya lebih praktikal. Orang kita kecualikan, kita halang-halangi. Ngaji filsafat ini boleh kecuali yang jenggotnya panjang. Kalau nggak mau nyukur jenggotnya keluar aja. Itu diskriminasi namanya. Yang pakai cadar nggak boleh ikut ngaji. Itu namanya diskriminasi. Itu penghalang. Ini nanti akan jadi bibit. Pada saatnya mungkin kalau yang kita diskriminasi, kita kecualikan punya power, dia akan membalas. Dan ini akan jadi sumber persoalan. Maka hati-hati, coba kita cermati benar. Jangan-jangan kita melakukan prejudice, melakukan etnosentris, melakukan stereotip, melakukan diskriminasi. Karena ini sering jadi sumber persoalan. Hati-hati. Kalau ada yang semacam ini bibit-bibit konflik pasti itu. Pada saatnya akan lahir chaos dari prejudice, etnosentris, stereotip, dan diskriminasi. Bhinneka Tunggal Ika tidak akan lahir. Oke, prinsip gotong royong sudah, kebinekaan sudah. Jadi orang Indonesia itu gotong royong, Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga apa? Ketuhanan. Cuma saya tidak tahu banyak yang salah.